Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Selamat Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? baik, Bu. Baik Bu. Alhamdulillah Bu. Sudah siap mengikuti pelajaran Ibu? Sudah Bu. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Sepertinya belum Tidak ya. Bu. Komunikasi telepon. Ya benar, hari ini kita akan belajar masuk pada materi komunikasi telepon bahasa Inggris. Nah, tujuan pembelajaran materi ini yaitu yang pertama ada melakukan diskusi dan menggali informasi yang diharapkan siswa mampu menjelaskan tata cara berkomunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris dengan benar. Lalu juga menguraikan contoh kalimat-kalimat yang disampaikan pada saat melakukan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris dengan tepat. Lalu yang kedua, disediakan situasi agar siswa dapat membuat naskah untuk berkomunikasi telepon dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan rapi. Lalu yang ketiga, disediakan situasi agar siswa dapat melakukan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris dengan benar dan santun. Oke. Nah, dalam menerapkan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris, kita akan mempelajari 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, etika penanganan telepon dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua, langkah-langkah pelayanan telepon dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam hubungan telepon. Nah, sebelumnya, apa itu komunikasi telepon dalam bahasa Inggris? Yaitu komunikasi melalui telepon yang mana baik penelepon maupun penerima telepon menggunakan bahasa Inggris untuk melakukan komunikasi, untuk menyampaikan pesan dan maksud tujuan menelepon, seperti melakukan transaksi dan lain sebagainya, ataupun membuat janji seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, pada dasarnya komunikasi bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia itu sama. Yang membedakan itu hanya bahasanya saja. Ya, seperti itu. Nah, manfaat melakukan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris ada banyak sekali. Yang pertama, bisa meningkatkan keterampilan diri pada diri kalian. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan citra yang baik bagi perusahaan. Otomatis kalau kita bisa melakukan komunikasi bahasa Inggris dengan baik, perusahaan akan senang melakukan transaksi dengan kita, melakukan komunikasi dengan kita, membangun relationship yang baik, ya. Lalu meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan dunia di era globalisasi. Dan yang terakhir, memudahkan kerjasama perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke, selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri itu kan sangat penting ya, agar kita itu nyaman dan kita itu merasa yang kita lakukan itu sudah baik dan benar. Kita harus memiliki rasa percaya diri. Yang pertama, penguasaan bahasa dan tata bahasa. Yang kedua, menjaga etika ketika berkomunikasi. Yang ketiga, gunakan suara yang baik dan layani keinginan si penelepon. Jadi jangan lupa tetap memberikan yang terbaik bagi si penelepon maupun ketika kita sedang menelepon seperti itu. Oke. Selanjutnya, ada etika bertelepon dalam skala bertelepon dalam skala internasional. Maaf. Kenapa disebut dengan skala internasional? Nah, seperti yang telah kita ketahui, beragam dunia ini mayoritas itu menggunakan negaranya itu mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Makanya disebut dengan skala internasional karena bahasa Inggris sendiri juga merupakan bahasa internasional.
Seperti itu. Nah, yang pertama ada greet professionally. Apa itu greet professionally? Yaitu menyapa dengan profesional dengan menggunakan bahasa Inggris yang tepat. Lalu, don't be buggy. Jangan banyak bertanya atau menawarkan produk atau jasa perusahaan. Jadi ketika kalian bertelepon, usahakan kalian jangan menawarkan produk atau jasa perusahaan yang kalian miliki. Jadi usahakan ketika kalian bertelepon, kalian membuat janji saja ataupun kalian ingin menanyakan sesuatu seperti itu ya. Jadi tidak perlu menawarkan produk. Yang ketiga ada speak necessarily. Berbicara sepenuhnya saja sesuai dengan tujuan kalian bertelepon agar tidak berlama-lama dan poin-poin yang kalian eh, inginkan itu segera selesai, maksudnya segera langsung ke poin intinya itu, jadi langsung ke tujuan saja. Lalu yang keempat ada loud and clear, berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan jelas dan keras. Nah, jelas dan keras di sini itu perlu digarisbawahi, yang mana sekiranya cukup untuk didengar oleh lawan bicara kita melalui telepon. Jadi tidak perlu kalian berteriak-teriak ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah penanganan telepon. Nah, hindari kata hello ketika mengangkat telepon. Nah, maksudnya ketika kalian pertama kali mengangkat telepon, sebaiknya hindari kata hello. Kalian bisa menggantinya lebih tepat dengan sapaan good morning atau good afternoon. Kenapa good morning atau good afternoon? Karena biasanya orang-orang menelpon pada jam kerja, yaitu di pagi atau sampai sore hari. Lalu hindari menggunakan kata-kata informal seperti hang on, oke, atau yep. Jadi usahakan kalian tidak menggunakan kata hang on, atau oke, atau yep, itu jangan ya, sebaiknya. Lalu sebaiknya Anda menggunakan kata formal seperti berikut. Untuk mengganti kata hang on, kalian bisa menggunakan kata please hold the line, madam, or sir, seperti itu. Atau untuk mengganti kata oke, kalian bisa menggunakan kata certainly, atau very good. Nah, dengan menggunakan kata yep, bisa kalian ganti dengan kata yes. Lalu berbicara dengan menyenangkan dan tidak menyinggung perasaan. Hal ini tentunya sangat penting. Kalian bisa menjaga perasaan klien maupun customer seperti itu. Lalu berikan bantuan pada klien ketika ada masalah, seperti tidak mendengar ataupun klien tidak memahami apa yang kalian bicarakan. Dan yang terakhir, akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih. Kalau ini sudah pasti ya, dimanapun, kapanpun kalian berada, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika kalian telah melakukan sesuatu kepada orang. Nah, ini langkah-langkah pelayanan telepon dalam bahasa Inggris. Ini adalah contoh komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Misalnya, nah ini seperti penerima telepon dan si penelepon. Jaya Kusuma Corporation, good morning. Nah, kalian ini langsung menyapa ya. Lalu, good morning, this is Mia from Kompas Department. Nah, ini kalian langsung menyebutkan siapa kalian, dari mana kalian. Ataupun biasanya juga ada yang bertanya, who is calling? This is Jaya Kusuma Corporation. Biasanya juga seperti itu bisa. Lalu selanjutnya, thanks for calling Jaya Kusuma Corporation. Rini speaking. How can I help you, Miss? Nah, ini juga penerima telepon juga memperkenalkan dirinya, siapa dia, seperti itu. Lalu, I would like to speak Miss Eri. Could you please contact me to her desk phone? Nah, ini kalian langsung menuju siapa yang ingin kalian cari. Yes, Miss, I will back soon. Nah, kalian harus mengatakan bahwa kalian akan segera kembali, itu agar klien diberi kepastian gitu ya, tidak menunggu tanpa kejelasan. Lalu ini yang kedua, ada kalimat yang dapat kalian ucapkan ketika kalian memerlukan waktu untuk menelepon kembali. Misalnya kalian lupa dengan apa yang ingin kalian katakan atau kalian ingin tanyakan, kalian bisa mengatakan, I'm sorry miss, look like I need more time to find what you want. Atau bisa juga, I'm sorry, would you mind if I call you back in 10 minutes later because I need some time to get what you need. Nah, seperti itu.
Lalu yang ketiga adalah kalimat yang bisa kalian ucapkan ketika penerima telepon, kalimat yang bisa diucapkan oleh si penerima telepon ketika seseorang yang kalian cari tidak ada. Maksudnya si penelepon cari tidak ada. I'm sorry, Miss. Miss Eri is not here at the moment. Can I take a message? Mohon maaf, Ibu Eri tidak ada di sini. Bisakah saya mendapatkan pesan? Maksudnya pesan apa yang dapat saya sampaikan seperti itu? Sure. So I want to make an appointment with Miss Eri because I want to introduce my new product. Kalian langsung mengatakan tujuan kalian. Tentu saya ingin membuat janji dengan Ibu Eri karena saya ingin memperkenalkan produk baru saya. Jadi nanti si penerima telepon tadi akan mencatat janji temu, nanti akan dibuatkan janji lagi, dan nanti kalian akan dihubungi lagi oleh si penerima telepon itu. Gitu. Lalu yang keempat, jika kalian kurang memahami yang diucapkan oleh si penelepon, misalkan kalian tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh si penelepon, kalian bisa mengatakan, I'm sorry, could you please repeat that? Atau juga bisa, I'm sorry, I didn't get what you just said. Nanti lawan bicara kalian akan menjelaskan lagi yang ia bicarakan. Lalu yang kelima, meminta klarifikasi kepada penelepon. Itu, let me repeat your information to make sure I got it right. Untuk apa ini? Agar kalian tidak sampai salah mendapatkan informasi seperti itu ataupun miskomunikasi, jangan sampai. Karena itu juga bisa berakibat buruk ya, bisa bisa mengakibatkan kesalahpahaman seperti itu. Oke, yang keenam, yang terakhir mengakhiri pembicaraan. It's been great talking with you. Thank you. Good morning. Atau juga bisa mengucapkan thanks for calling Unggul Jaya Corporation. Good morning. Seperti itu. Jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih di akhir pembicaraan. Oke, masuk faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Nah, ada dua faktor. Yang pertama faktor alat komunikasi. Nah, faktor alat komunikasi ini biasanya faktor teleponnya, suara berbisik tidak jelas, koneksi terputus, lalu suara terdengar sangat kecil, maupun tidak terdengar nada sambung. Untuk menghindari hal-hal seperti ini, kalian bisa mengecek terlebih dahulu, ya, mengecek bahwa sambungannya sudah tersambung dengan benar, bahwa jaringannya sudah stabil. Lalu ada faktor pengguna juga. Nah, yang kedua ini faktor pengguna ya. Berbicara terlalu cepat, berbicara dengan desah nafas kencang, meninggalkan telepon ketika kalian masih, maksudnya meninggalkan telepon dengan berbicara pada orang lain. Nah, kalian itu masih bertelepon, tapi kalian berbicara dengan orang lain. Tentunya ini bukan hal yang baik ya. Ini adalah etika pribadi dari seseorang itu. Jadi usahakan kalian tidak mengecewakan lawan bicara kalian di telepon. Agar orang itu merasa dihargai dan diberikan pelayanan yang baik. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya komunikasi telepon dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu sama saja. Dari segi salam, dari segi sapaan, penutupan, etika, hanya saja itu sama. Maksudnya hanya saja yang membedakan itu bahasanya. Begitu pula dengan bahasa Mandarin, itu sama saja. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu rasa kalian sudah paham. Jadi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya membuat percakapan seperti contoh yang Ibu berikan, tapi percakapannya itu temanya membuat perjanjian untuk mengenalkan produk perusahaan, antar perusahaan. Nanti tugasnya dikumpulkan melalui ketua kelas
Dan apabila masih ada yang kurang paham dengan tugasnya, ketua kelas boleh menghubungi Ibu melalui WhatsApp pribadi. Nah, Ibu rasa juga cukup. Pembelajaran hari ini akan segera Ibu akhiri. Untuk kalian, jangan pernah lupa tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau memang tidak penting, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama, sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Bu.